Pembicara kedua adalah Profesor Dr. Maria Inge Lusida, PhD, spesialis mikrobiologi, klinik konsultan. Beliau adalah guru besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dalam kesehariannya, beliau adalah Direktur atau Kepala Lembaga Penyakit Tropik Universitas Airlangga. Beliau akan menerangkan bagaimana tes lain yang khususnya berbasis pada pemeriksaan PCR. Ini sangat penting untuk kita sehari-hari, bagaimana tekniknya, bagaimana interpretasinya, dan tentunya nanti akan lebih jelas kalau beliau akan menjelaskan dengan rinci. Kami persilakan sejawat sekalian mengikutinya. Selamat berpresentasi. Terima kasih Dr. Purnomo Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati senior atau guru besar yang mungkin ikut bergabung dalam acara webinar pagi ini, juga teman sejawat sekalian dari berbagai tempat di seluruh Indonesia. Selamat, merupakan suatu kebahagiaan bagi kami bisa bertemu dengan sejawat sekalian pada pagi ini. Saya mendapat atau kebagian untuk membawakan mengenai pemeriksaan PCR COVID-19, akurasi dan kelemahannya. Mengenai akurasi dari pemeriksaan PCR COVID-19 itu sudah dimulai sejak awal pengambilan sampel. Jadi mulai dari pengambilan swab, menggunakan swab yang benar, kemudian transport media yang kondisinya baik. Transport media ada yang mesti dimasukkan di dalam refrigerator penyimpanannya, dan ada warna semacam pink begitu, dan kalau berubah warna sebelum dipakai maka itu suatu tanda bahwa rusak begitu, jadi harus tidak dipakai. Tapi ada juga yang bisa disimpan di temperatur kamar yang warnanya putih, itu juga bisa digunakan. Nah, kami sering menerima kondisi sampel yang kadang sangat tidak memungkinkan ya untuk dikerjakan, ada yang tumpah, ada yang merembes sehingga kosong di tempatnya. Karena itu pada waktu penerimaan sampel kita unboxing di depan pengirim, tentunya di dalam suatu biosafety cabinet 2, sehingga terlihat mana sampel yang memang layak diteruskan pemeriksaan dan mana yang harus ditolak dan diulang kembali. Ini saya ambil dari New England Journal of Medicine Mei 28, 2020. Ada videonya, silahkan dicari mengenai pengambilan sampel dari nasopharyngeal. Jadi pengambil, petugas yang akan mengambil tentu memakai APD seperti ini. Kemudian pasien yang akan diambil menggunakan masker, dan kemudian dibuka, diambil sampel nasofaring sampai ini istilah bahasa kedokterannya apa, sampai notok lah, sampai begitu. Kemudian dibiarkan beberapa saat agar terserap, baru dikeluarkan. Kemudian ada packagingnya. Ini mungkin lebih jelasnya di sini. Jadi sampel yang utama yang sering diberikan atau yang sering kami terima atau memang itu disarankan adalah nasopharyngeal swab dan oropharyngeal swab. Dan kalau bisa mendapatkan sputum itu juga baik, karena sputum dari saluran napas yang lebih dalam dan kemungkinan untuk mendapatkan virusnya lebih besar. Ya. Ini.
Kemudian packaging. Dalam packaging ini prinsip ada 3 lapis. Jadi pertama sampel di dalam tube-nya, kemudian dilapisi penyerap ya seperti tisu begitu, terus ada lapisan kedua dengan plastik bag yang ada seal-nya, baru box yang keras dan ada bantalan untuk itu. Nah, mengenai keakuratan itu tidak terlepas dari spesifisitas PCR itu, di mana tergantung dari primers yang didesain. Jadi PCR itu suatu teknik mengamplifikasi satu bagian gene, tapi dalam COVID-19 ini minimal ada 2 bagian gene yang diamplifikasi. Ada yang pakai 3. Kemudian ada juga yang ditambah internal control, yaitu gen dari sel epitelnya. Sehingga kita bisa tahu kalau itu teramplifikasi artinya sampel telah terambil dengan benar. Spesifisitas dari primer didesain dengan membandingkan dengan coronavirus yang lain agar betul-betul yang terdeteksi nanti adalah SARS coronavirus 2. Namun sekarang sudah banyak beredar kit-kit yang sudah jadi ya. Jadi awalnya kami mendesain, kemudian memesan sendiri baik primernya maupun probe-nya, juga kontrol positifnya. Dan di situ kita bisa tahu dalam kontrol positif tersebut berapa copies number, sehingga nanti sebetulnya dalam teknik pemeriksaan saat ini kebanyakan adalah real time PCR, di mana real time PCR itu juga kuantitatif. Cuman nanti dalam hasil yang keluar hanya tertulis positif negatif. Ya, nanti manfaatnya apa kita bahas di belakang. Jadi ini sebagai contoh bahwa dari genom dari SARS-CoV-2 ini, misalnya yang menjadi target adalah RNA dependent RNA polymerase di sini, atau dengan envelope dengan N dan lain-lain. Nah, ini contoh hasil real time PCR. Jadi kalau positif teramplifikasi akan ada S-curve ini ya. Ini S-curve. Yang ini adalah multiplex PCR yang mana 3 target diamplifikasi bersamaan dalam satu tabung. Kemudian yang ini 2 target diamplifikasi bersamaan dan yang ini 1 ya. Jadi ini kelihatan yang ungu adalah sampel, yang kuning adalah kontrol positif. Jadi di sini tiap-tiap target mempunyai kontrol positif. Jadi ini adalah misalnya target daerah gen N, ini target di daerah ORF1AB, dan yang ini adalah targetnya adalah human cell. Jadi ini kalau ini positif artinya sampel telah diambil dengan benar pada waktu swab dan mestinya positif. Ya. Tergantung mesin PCR-nya juga apakah bisa mendeteksi 3 ini bersamaan ataukah hanya 2 dan sebagainya. Nah, faktor apa yang bisa mempengaruhi performance dari tes ini dan bisakah terjadi false negatif? Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa PCR itu mengamplifikasi, memperbanyak dari gen target. Kalau diamplifikasi 45 kali, idealnya akan terbentuk 2⁻45 kopi dari target tersebut. Jadi sangat sensitif. Karena itu juga rawan kontaminasi. Karena itu dibutuhkan pekerja atau yang mengerjakan itu punya skill yang sudah terbiasa mengerjakan PCR. Jadi
false negatif bisa terjadi bila level dari RNA virus yang akan dideteksi itu lebih rendah dari limit of detection dari tes. Ya, itu tiap-tiap kit itu bisa tidak sama. Atau waktu pengambilan yang tidak tepat. Biasanya setelah 5 hari simptom itu viral load-nya itu akan drop. Kemudian sampel yang mana yang paling baik? Antara nasopharyngeal swabs dengan oropharyngeal swabs itu beberapa literatur mengatakan nasopharyngeal swabs lebih baik. Kemudian ada juga yang mencoba dengan saliva. Tentu kalau ini hasilnya sama baiknya dengan swab akan lebih tidak traumatis dan juga baik untuk para dokter gigi. Namun saya membaca ternyata tidak sesensitif swab dari nasopharyngeal swab maupun oropharyngeal swab. Ya, kemudian juga waktu ya, sudah saya sampaikan tadi. Jadi semakin lama akan semakin rendah viral load-nya sehingga kemungkinan terdeteksi akan juga lebih rendah. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada literatur yang meneliti dari 9 rumah sakit bahwa setelah hari kelima itu akan viral load-nya akan tinggal 40%. Karena itu waktu pengambilan ini sangat penting, bahkan mungkin pre-symptomatic. Jadi ada istilah asimptomatik, ada pre-symptomatic. Pre-symptomatic di mana belum ada gejala, tapi mungkin merasa kontak dengan yang positif, kemudian memeriksakan diri. Di situ kita sudah bisa mendapatkan 2 hari sebelum simptom keluar bisa terdeteksi. Ya, ini sudah saya sampaikan. Kemudian ya, nasal swab itu yang paling baik. Tapi juga kalau ada sputum misalnya dari daerah ya yang jauh, tidak mempunyai VTM, tidak mempunyai swab, bisa mengirim sputum. Jadi pemeriksaan real time PCR ini beberapa hal ikut berpengaruh. Pertama, human skills, human error. Ya. Tidak mudah atau tidak bisa instan kita mendapatkan tenaga untuk langsung ikut bergabung mengerjakan RT-PCR ini. Kadang dengan bertambahnya load sampel yang semakin banyak, kita membutuhkan yang bisa membantu mengerjakan di lab. Tetapi itu tidak mudah, kita tidak bisa merekrut begitu saja. Ya, mungkin suatu nilai keuntungan bagi kami bahwa di lab lembaga penyakit tropis sudah menjadi kebiasaan sehari-hari mereka bekerja dengan PCR, sehingga di saat kami membutuhkan tenaga tambahan itu hanya berikut intern dari dalam. Yang kedua adalah RNA extraction kit. Jadi ini juga macam-macam, juga tidak selalu bagus. Kemudian PCR reagent, ya, juga demikian. Bahan yang kita dapat dari donasi pun juga bagus juga ya, tidak semuanya, tetapi juga banyak yang bagus ya, yang sensitif. Kemudian jenis dari PCR mesinnya ini juga berpengaruh. Ini yang di sebelah kanan adalah contoh dari suatu klaster. Ini satu klaster ada 11 orang yang kita periksa. Awalnya dari yang namanya A ini, dia febri selama
mungkin 2-3 hari, kemudian kita periksa hasilnya positif. Nah, sebenarnya mungkin teman sejawat bila menerima hasil itu hanya keluar positif negatif, tetapi bila ditanyakan sebetulnya itu ada angkanya. Nah, angkanya itu yang kita sebut dengan cycle threshold. Cycle threshold ini artinya kebalikan dengan viral load, dengan copies number. Jadi pada umumnya KIT itu CT 40 dianggap negatif, dan kemudian semakin turun, semakin rendah artinya viral loadnya semakin tinggi. Jadi 35, 36, 37 itu rendah, terus turun. Kalau kurang dari 30 itu viral loadnya semakin tinggi, kurang dari 20 lebih tinggi lagi. Ya, jadi ini yang A ini penderita ada gejala dan kemudian MRS. Kemudian yang B ini juga kemudian juga setelah A itu positif, kontaknya semua yang B ke bawah ini diperiksa, dan yang B itu positif juga cukup tinggi viral loadnya, dan yang lain hanya rendah. Dan kemudian dalam waktu, ini semua masih muda-muda, dan dalam waktu 1 minggu yang 30 ke atas ini sudah negatif semua, dan ini masih tinggal ya setelah 3 minggu, ini yang B masih positif, yang A sudah negatif. Ini hasil pengamatan kami pada beberapa macam ya, dengan awalnya kita menggunakan satu macam extraction kit dan satu macam PCR kit, tetapi kemudian dalam perjalanan mendapatkan banyak donasi dan tentu berbagai merek, berbagai ada macam-macam merek yang kita terima. Dan ini hasil pengamatan kami di ITD, ada 2 mesin A dan B, ada 5 macam reagen PCR. Ini dengan menggunakan kit ekstraksi yang sama ya semuanya ini. Ini reagen PCR-nya ada A, B, C, D, E. Yang C, D, E ini multiplex. C, D multiplex dengan 2 target. Yang E ini multiplex dengan 3 target. Dan kita menggunakan sampel yang positif dari pasien, satu sampel. Kita encerkan 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 10 pangkat 5. Nah, di sini terlihat kalau untuk 10 pangkat 2 dan 10 pangkat 3 pengenceran tidak ada masalah. Semua kombinasi mesin dan reagen memberikan hasil yang positif. Tetapi pada pengenceran 10 pangkat 4 ini ada yang hasilnya negatif. Apalagi pada 10 pangkat 5 pengenceran ada beberapa yang negatif. Jadi ini sebagai gambaran bahwa kalau 30,76 CT-nya itu kira-kira di sini sebanding dengan 1,5 kali 10/4 copies per ml. Kemudian kalau 27,67 sebanding dengan 1,5 kali 10/5 copies per ml, 24,56 sebanding dengan ini 10/6, dan 21 ini sebanding dengan 10/7 copies per ml. Dan ini negatif sampelsnya CT-nya 40 merupakan limit of detection. Jadi ini dengan menggunakan 1 orang, jadi variasi orangnya tidak ada, dan extraction kit yang sama. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi kemungkinan bila titer, artinya kalau diencerkan 10/4 atau pada pasien dengan titer yang rendah, maka ada kemungkinan dikerjakan oleh antar lab, antar mesin, antar reagen, bisa terjadi false negatif. Nah, ini dari pengalaman, mungkin belum ditulis juga dan tidak menggunakan referensi, jadi bisa saja monggo ditangkap. Ini bukan evidence base, tapi kami telah memeriksa 14 ribuan sampel dan ada 3.000 lebih yang positif. Dari mayoritas OTG yang
kita periksa titernya pada umumnya rendah ya, di atas 30. Sehingga sering kali susah dideteksi bila menggunakan reagen dan kombinasi reagen dan mesin PCR yang tidak terlalu sensitif. Apalagi kalau dikerjakan oleh dua lembaga yang berbeda, beda hari, ya, cara pengambilan spesimen, dan juga dari pengalaman kami banyak sampel yang didapat dari tracing itu titer positifnya juga rendah atau CT-nya tinggi. Ini, mohon maaf, ini saya sudah klik tapi belum berubah, macet nih. Bisa slide berikutnya. Saya rasa teman sejawat sekalian telah membaca dari WHO Clinical Management of COVID-19 yang di Interim Guidance yang dikeluarkan 27 Mei 2020. Ya. Di situ tertulis bahwa pedoman untuk mengeluarkan pasien yang dirawat dengan COVID-19 tidak lagi 2 kali negatif dalam waktu 24 jam. Di situ tertulis bahwa untuk pasien yang simptomatik 10 hari setelah simptom mulai ditambah 3 hari tanpa gejala, tanpa panas, tanpa gejala respiratory. Sedangkan pada asymptomatic patients itu 10 hari setelah tes positif. Itu bisa istilahnya dibebaskan dari perawatan COVID-19, tentu dengan pesan-pesan untuk di rumah, isolasi. Nah, saya tidak bermaksud policy di Indonesia saat ini memang belum ke sini, tapi ini saya menyajikan apa yang saya dapat, walaupun kami sendiri belum meneliti mengenai hal ini. Tetapi data dari berbagai negara menunjukkan bahwa seperti misalnya ini di Perancis, membandingkan antara yang berapa CT yang kalau di kultur itu positif. Artinya CT ini yang menjadi target dalam PCR adalah material genetik dari virus tersebut, RNA virus. Sedangkan kultur itu benar-benar menunjukkan bahwa virus tersebut hidup sehingga bisa diperbanyak. Nah, ini terlihat bahwa pada CT 13, 15, 17 itu 100% kulturnya positif. Dan terus dengan semakin meningkatnya cycle through, maka terlihat bahwa setelah CT-nya 3 atau 34 itu sudah tidak bisa dikultur, hasilnya negatif. Artinya tidak ada viable virus di sini, dan itu bisa diartikan jadi setelah 33-34 CT-nya itu menjadi tidak infectious, sehingga dengan demikian dari reference ini dinyatakan bisa dikeluarkan dari rumah sakit dan mungkin dilonggarkan untuk isolasinya. Ini juga dari semacam CDC-nya Singapura yang mungkin sejalan yang menunjang tadi yang hasil dari Prancis, bahwa setelah 11 hari pasien dengan COVID-19 tidak lagi infectious.
walaupun hasil PCR-nya masih positif. Dan pada umumnya PCR-nya itu sudah naik. Nah, mungkin kalau pada awal gejala itu belasan atau 20-an, kemudian sudah naik menjadi 30-an. Nah, ini terlihat kalau dahulu atau jadi berdasarkan pada 2 kali hasil negatif PCR-nya dalam waktu 24 jam, maka ini terlihat di sini bahwa pada minggu ketiga itu 30% hasil PCR-nya negatif. Pada minggu keempat 68% hasilnya negatif. Pada minggu kelima ini sekian 95% negatif. Jadi cukup lama ya kalau harus menunggu pasien itu sampai minggu kelima atau minggu keempat di rumah sakit, padahal gejala sudah tidak ada. Nah, ini kemudian menggunakan berbasis waktu. Jadi setelah 7 hari itu sudah menurun, tetapi antara 7-10 hari itu memang sudah turun sekali, tetapi setelah 11 hari sudah dianggap tidak infectious. Adakah risiko reaktivasi atau reinfection? Ya, ini dari beberapa literatur. Pertama harus kita pastikan bahwa hasil yang negatif tersebut adalah truly negatif. Ya, kemudian beberapa kemungkinan. Selain itu juga ada ya kekhawatiran, adakah kemungkinan reaktivasi, karena kadang-kadang pasien setelah negatif 2 kali diperiksa lagi seminggu kemudian, 2 minggu kemudian positif lagi. Kemudian ya membuat pasien putus asa, juga dokter yang merawat. Ya. Dari studi di Korea, juga di Cina pada sampel yang cukup banyak, jadi tidak ada bukti bahwa pasien yang telah sembuh dari COVID-19 itu bisa menginfeksi yang lain. Ya. Ini studi dilakukan pada 285 orang yang tesnya telah negatif setelah sembuh, dan kemudian beberapa minggu kemudian atau hasilnya positif lagi, dan dipelajari pada hampir 800 kontak dari orang-orang tersebut, misalnya anggota keluarganya, dan tidak terbukti adanya tertular dari anggota keluarga yang baru sembuh tadi. Juga pada kulturnya tidak terbukti tumbuhnya virus. Ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Puspa bahwa ini perlu dicermati pada pre-symptomatic ini sudah positif. Jadi kalau garis ini adalah mulai timbulnya simptom, dan di sini pre-symptomatic sebetulnya bisa deteksi, bisa di PCR dan bisa menunjukkan positif. Ada yang bilang 2 hari sebelumnya atau mungkin lebih sebelumnya. Ya. Kemudian bahwa ini yang merah ini adalah virus isolation, ya. Jadi artinya hasil kultur yang positif. Berhenti sampai sini pada mungkin hari ke-10, ke-11. Sedangkan hasil PCR dari nasal swab yang biru muda ini masih terus bisa positif. Ya. Kalau dari feses sih rendah ya, dan antibodi timbul sudah mulai di ini. Oke. Mungkin ini terakhir bahwa saya tidak menyebutnya sebagai kesimpulan atau summary, tetapi ini pesan ya boleh diterima, dan saya tidak bermaksud untuk mungkin bila tidak searah atau sejalan dengan policy pemerintah Indonesia saat ini, karena tiap-tiap negara itu juga harus mempertimbangkan berbagai hal setempat ya, yang tidak sama antar negara. Jadi pertama bahwa keakuratan hasil PCR untuk COVID-19 itu dipengaruhi oleh pertama kit ekstraksi RNA, kedua kit
untuk reagen PCR, yang ketiga alat PCR-nya, yang keempat human skill-nya, dan kemudian juga bahwa persistensi terdeteksinya PCR terus pada setelah sembuh, setelah negatif atau tidak negatif, apalagi kalau titernya rendah, itu sejalan dengan ide bahwa itu adalah residu biologis dan tidak menunjukkan atau tidak selalu berarti suatu infeksi virus yang aktif. Jadi ya sampai sekarang memang belum ada konsensus yang pasti seberapa akurat uji-uji kita. Juga ditambah adanya kemungkinan OTG, asymptomatic, atau prolonged viral shedding setelah infeksi. Ya, ini masih perjalanan yang panjang, masih ada kesempatan untuk diteliti lebih lanjut oleh kita semua. Tapi kita perlu memahami kelemahan dan mungkin keterbatasan dari uji. Setiap uji tidak ada satu tes pun yang sempurna dan perlu dipahami dalam merawat pasien. Mari kita belajar bersama dari semuanya ini. Baik, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Prof. Inge, penjelasannya sangat komprehensif. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Tapi pada prinsipnya beliau mengatakan PCR mempunyai beberapa keterbatasan dan ada hal-hal baru mengenai PCR itu, khususnya tidak selamanya ternyata di beberapa negara itu tes PCR dianggap sebagai kriteria untuk melepas seseorang dari perawatan COVID-19. Mungkin lebih ditekankan kepada waktu dan kondisi klinik. Ini luar biasa, nanti bisa ditanyakan kepada beliau, karena memang menurut saya hal-hal baru ini. Tapi saya rasa sama dengan kita semua, pada saat ini tes serologi dan tes PCR itu dan juga klinik masih dipakai untuk menentukan kriteria pasien itu sudah masuk perawatan apa tidak, masuk OTG, apakah masih PDP, ataukah perlu ruang isolasi khusus dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih jelas, tapi nanti kita akan lebih jelas lagi apabila kita berdiskusi. Terima kasih Prof. Inge.